Perhatian, jangan dekati ayat ini sembarangan. Ini bukan sekedar ayat. Ini adalah salah satu ayat azab paling keras dan paling mencekam dalam Al-Quran. Ayat yang oleh sebagian ulama disebut ayat pembakar karena menggambarkan azab yang tidak hanya menyiksa, tapi menghancurkan orang zalim tanpa sisa. Catat ini baik-baik. Video ini bukan ajakan balas dendam, bukan pelampiasan amarah. Ini adalah peringatan dari firman Allah tentang bagaimana akhir orang yang zalim. Dengarkan dengan hati yang tenang, karena di sini semua urusan dikembalikan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah membuka ayat ini sembarangan. Ayat ini hanya layak dibaca saat engkau benar-benar di titik terpaksa, dizalimi tanpa ampun, difitnah sampai hancur, dan tidak ada lagi satupun jalan manusia yang tersisa. Di titik itulah bukan lagi usaha manusia yang bekerja, tetapi keputusan langit mulai turun. Allah berfirman, setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Perhatikan ini bukan balasan darimu, ini bukan amarah pribadi, ini adalah vonis dari Allah. Jika Allah sudah berkehendak, maka hidup orang zalim bisa hancur dalam sekejap. Jadi jangan lewatkan bagian setelah ini, karena sebentar lagi akan dijelaskan cara mengamalkan ayat pembakar dengan benar. Sebab ayat ini bukan untuk menghakimi dan bukan untuk melampiaskan emosi. Maka sebelum kita melangkah lebih jauh, tenangkan hatimu, luruskan niat, dan kembalikan semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad wabtah milal khairi kula mukhla. Semoga siapapun yang sedang disalimi, difitnah, ditekan tanpa keadilan, Allah kuatkan hatinya, Allah lapangkan dadanya, dan Allah sendiri yang menjadi pembelanya. Jika engkau merasa video ini menenangkan dan menguatkan, silakan tekan tombol like, subscribe, agar engkau tidak sendirian saat menghadapi kezaliman. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita masuk ke tata cara mengamalkan ayat pembakar, mari kita simak terlebih dahulu terjemahan surah Al-Hajj ayat 19 bagian akhir sampai ayat ke-22. Ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar ini. Ini bukan bacaan ringan, bukan doa harian, ini adalah ancaman dari langit yang hanya digunakan saat seseorang benar-benar terdesak. Para ulama ahli hikmah menegaskan, ayat ini adalah peringatan sekaligus ancaman paling keras dalam Al-Quran. Siapapun yang berbuat zalim, cukup dengan satu ketetapan Allah, hidupnya bisa terbalik dalam sekejap. Bukan karena kekuatanmu, tetapi karena Allah sendiri yang turun tangan. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, jika kezaliman masih menimpamu, dibenci diam-diam tanpa sebab, dihancurkan reputasimu, bahkan dibunuh karaktermu perlahan, jangan bersedih. Segera bangkitlah, wajib baca amalan ini yang telah diijazahkan para ulama, para kiai yang ahli hikmah. Yang pertama, bacalah istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua, bacalah tasbih dengan lengkap. Subhanallah walhamdulillah
wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Yang ketiga, bacalah sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang keempat, baca surat Al-Hajj ayat 19 sampai ayat 22. Yusabu min fauqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud walahum maqami'u min hadid, kullama aradu ayyakhruju minha min qammin uidu fiha wazuku adabal hari. Ini artinya, ke atas kepala mereka akan disiramkan air yang mendidih. Dengan air mendidih itu akan dihancur luluhkan apa yang ada di dalam perut dan kulit mereka, dan azab untuk mereka cambuk-cambuk bari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka karena tersiksa, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya. Kepada mereka dikatakan, rasakanlah azab yang membakar. Kemudian yang kelima, baca doa penutupnya 3 kali. Sebutkan nama orang yang zalim dalam hati dengan cara ini: Allahumma qutli bihaqi miman dolamani. Kemudian sebut nama orangnya dalam hati. Lanjut, ya sadid. Jadi secara keseluruhan, Allahumma qutli bihaqi miman dolamani, nama orangnya ya sadid. Ini artinya, ya Allah, ambillah untukku hakku dari orang yang telah menzalimiku, wahai Zat yang maha perkasa. Pemirsa beriman yang dirahmati Allah, para ulama dan kiai al-hikmah menyampaikan, amalan ini tidak akan menyakiti siapapun yang tidak zalim, tetapi bagi mereka yang berbuat aniaya, akibatnya akan kembali kepada mereka tanpa dendam, tanpa kamu harus membalas sedikit pun. Ayat ini ibarat senjata langit bagi orang yang terzalimi. Ia tidak melukai, tetapi membungkam kezaliman tanpa suara. Ucapkan dengan iman, ulangi dengan yakin. Karena jika Allah membela, siapa yang mampu mengalahkan? Baca dengan tenang dan penuh konsentrasi, tidak lebih dari 15 menit. Waktu terbaik mengamalkan setelah sholat subuh, setelah maghrib, atau sebelum tidur selama 7 hari berturut-turut. Ayat ini bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk melindungi dirimu dari kehancuran akibat kezaliman orang lain. Jangan hanya mendengarkan, amalkan malam ini. Arahkan hatimu kepada Allah, bukan kepada musuhmu, karena jika Allah sudah turun tangan, tak ada yang bisa menyentuhmu kecuali atas izinnya. Jika kamu pernah mengalami kezaliman yang hampir menghancurkan hidupmu, tuliskan kisahmu di kolom komentar agar bisa kita doakan bersama. Bagikan videomu ini kepada saudaramu yang sedang dizalimi. Like dan subscribe video ini agar tidak tertinggal amalan lain yang menguatkan dan membangkitkan hidupmu. Semoga Allah menjaga kita semua dan menjadikan video ini wasilah kebaikan, menjauhkan dari segala keburukan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.